Perang seharusnya tidak terjadi, tapi terkadang bahkan ketika kita membaca sejarah, itu selalu terjadi. Alasan para pengambil keputusan merasa harus mengambil jalan perang juga bermacam-macam. Ada yang merasa terancam, ada yang ingin meluaskan pengaruh, ada yang memang suka berperang. Tapi percayalah, jauh lebih banyak orang yang menginginkan perdamaian dan ingin hidup bahagia, aman dan tenteram bersama keluarga mereka. Faktanya, perang terjadi juga. Rusia menginvasi Ukraina, dan terkadang ketika perang terjadi, penentunya bukan lagi siapa yang salah dan siapa yang benar, selalu pada siapa yang akhirnya harus kalah dan siapa yang menang. Setelah itu barulah kebenarannya ditulis dalam sejarah, dan yang lebih banyak dibaca adalah versi sang pemenang. Jadi, kita hanya bisa berandai-andai saja, di dalam peristiwa dunia terbaru, ketika Rusia menginvasi Ukraina dalam istilah dunia barat, di mana Rusia praktis kini melawan hampir mayoritas negara-negara barat, di mana barat memiliki semua senjata untuk melawan Rusia, kecuali satu senjata ini, energi alam dalam bentuk minyak dan gas. Dan ia telah terbukti ampuh. Soalnya begini, ketika Rusia menggunakan senjata mesin berteknologi tinggi terhadap Ukraina, Barat melawan Rusia dengan senjata yang sama dengan cara keroyokan terselubung, yakni bantuan keuangan, senjata canggih hingga tentara bayaran. Rusia yang menyadari hal itu terpaksa mundur dari beberapa wilayah yang telah didudukinya, dan perang pun menjadi berlarut-larut. Dunia melihat bukan lagi Rusia versus Ukraina tapi Rusia melawan negara-negara Barat pimpinan Amerika, plus negara-negara kaya G7 yang menyerang Moskow dari sisi perekonomian, diplomatik, hingga segala aspek teknologi. Pokoknya, kalau Rusia punya nuklir, akan masih kalah jumlahnya dibanding gabungan negara-negara Barat yang juga memilikinya. Dengan catatan, Cina tidak akan memihak kepada Rusia. Nah, di satu sisi, Putin akhirnya, seperti yang dituduhkan Barat, menjadikan energi Rusia sebagai senjata. Celakanya Barat yang notabene hidup mati ekonominya bergantung pada pasok energi Rusia meladeninya karena tekanan Amerika. Dapat dibayangkan, senjata energi itu benar-benar berada di tangan Rusia, dan Barat hampir-hampir tidak memilikinya. Dalam hal ini Rusia jauh berada di atas angin. Barat lalu melawannya dengan sistem global yang kebetulan mereka miliki. Barat memblokir sistem perdagangan energi Rusia, termasuk jasa pengapalan yang selama ini mengangkut dan mengapalkan minyak Rusia ke segala penjuru wilayah di dunia. Pertanyaannya, efektifkah itu? Ternyata tidak, bahkan bagai bermain catur. Rusia jauh-jauh hari sudah menyiapkan armada angkut bayangan sebagai penggantinya dan hanya menjual minyak dan gas Rusia kepada negara-negara bersahabat. Sejalan dengan itu, Moskow mulai menghentikan suplai energinya ke Eropa. Akibatnya Eropa yang sedang menghadapi musim dingin pun terancam krisis energi Rusia. Perang menjadi semakin unik ketika Putin mengumumkan tanggapannya. Mari dunia menunggu Presiden Vladimir Putin menandatangani dekret pelarangan ekspor minyak Rusia ke negara-negara yang melakukan pembatasan harga minyak Rusia. Ironisnya negara-negara ini juga termasuk negara-negara Eropa yang selama ini sangat bergantung pada pasok energi Rusia. Maka, pada Selasa, tanggal 27 Desember tahun 2022, Putin menyampaikan tanggapan Rusia yang telah lama ditunggu-tunggu itu terhadap batasan harga minyak yang ditetapkan oleh negara-negara Barat. Dilansir dari Reuters, Putin akhirnya menandatangani dekret yang melarang pasokan minyak mentah dan produk minyak mulai tanggal 1 Februari selama 5 bulan ke negara-negara yang mematuhi batasan tersebut. Kelompok G7, Uni Eropa, dan Australia bulan ini menyetujui batas harga $60 per barel untuk minyak mentah lintas laut Rusia yang efektif mulai tanggal 5 Desember atas operasi militer khusus Moskow di Ukraina. Batas tersebut mendekati harga minyak Rusia saat ini, tetapi jauh di bawah harga yang dapat dijual Rusia hampir sepanjang tahun ini. Adapun, tingginya harga minyak telah membantu mengimbangi dampak sanksi keuangan terhadap Moskow. Rusia adalah pengekspor minyak terbesar kedua di dunia setelah Arab Saudi, dan Putin menyadari betul, gangguan besar terhadap penjualan dari Rusia, bisa dipastikan akan berdampak jauh pada pasokan energi global. Itulah sebabnya ia memutuskan menghentikan produksi minyaknya, sebagai balasan terhadap sanksi Barat dalam bentuk pembatasan harga minyak Rusia. Jelas ia ingin memberikan pelajaran kepada seluruh negara-negara yang terlibat. Keputusan tersebut, yang diterbitkan di portal pemerintah dan situs web Kremlin, disajikan sebagai tanggapan langsung terhadap tindakan yang tidak bersahabat dan bertentangan dengan hukum internasional oleh Amerika Serikat dan negara asing serta organisasi internasional yang bergabung dengan mereka. Dekret Putin berbunyi, pengiriman minyak dan produk minyak Rusia ke entitas dan individu asing adalah dilarang, kecuali dengan syarat bahwa dalam kontrak untuk pasokan ini, penggunaan mekanisme penetapan harga maksimum secara langsung atau tidak langsung dipertimbangkan. Tulis keputusan tersebut, merujuk secara khusus pada Amerika Serikat dan negara asing lainnya yang telah memberlakukan batasan harga minyak Rusia. Seperti biasa, dapat dipastikan akan menjadi masalah serius lagi bagi Eropa. Lalu sekarang pertanyaannya adalah seberapa buruk dampak keputusan Putin tersebut terhadap pihak Barat? Jawaban pastinya tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas kini alih-alih jadi korban, Rusia malah berbalik menggunakan senjata sanksi Barat tadi dengan melarang ekspor minyak ke negara-negara G7 termasuk Uni Eropa. Rusia mengatakan, ini adalah akibat dari keputusan sanksi sepihak Amerika dan sekutu-sekutunya, yakni negara-negara di Eropa. Sebagai negara penghasil minyak terbesar ketiga dunia, Rusia memiliki cukup banyak langganan pengimpor minyak dan gas, salah satunya negara-negara yang berada di Eropa. Negara G7 sendiri terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia,
Jepang, Inggris dan Amerika Serikat, AS. Dengan larangan itu apa dampak yang akan dirasakan negara G7 serta Australia dan Uni Eropa? Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, dampaknya akan lebih besar kepada negara-negara di Eropa, seperti Jerman, Prancis, Italia dan juga Inggris. Harga minyak di sejumlah negara itu akan mengalami kenaikan. Otomatis harga bahan bakar minyak, BBM, juga akan melonjak tajam. Biaya transportasi umum akan meningkat, dan biaya logistik akan menjadi sangat mahal, akibatnya akan mencekik leher rakyat jelata. Misalnya karena BBM meningkat harganya, biaya transportasi akan naik, biaya-biaya lain akan menyusul dan kenaikan harga barang-barang akan datang bersusulan. Sementara negara G7 seperti AS dan Kanada disebut tidak akan berpengaruh besar. Hal itu disebabkan karena AS dan Kanada mampu memproduksi minyak mentah sendiri. Masing-masing produknya untuk kebutuhan dalam negeri mencapai 18,8 juta barel dan 5,6 juta barel. Amerika Serikat produksinya sekitar 18,8 juta barel, Kanada 5,6 juta barel, China 4,9 juta barel, Irak 4,1 juta barel, UEA 3,8 juta barel, Brazil 3,7 juta barel, Iran 3,4 juta barel, dan Kuwait 2,7 juta barel. Jadi melihat data tersebut, bisa disimpulkan kebijakan balas dendam Putin tidak akan banyak berpengaruh pada Amerika Serikat dan juga Kanada. Di sisi lain, negara-negara di Eropa akan berupaya membeli dari negara lain, meskipun harganya akan menjadi jauh lebih mahal. Itulah sebabnya, bagi Amerika dan beberapa anggota negara G7, menjatuhkan sanksi serupa kepada Rusia terasa jauh lebih mudah. Sementara itu bagi Eropa yang bergantung pada energi Rusia, dan harus menghadapi musim dingin, sanksi kepada Rusia adalah penderitaan.